Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu membahas tentang pembelajaran PAI kelas 12. Iman kepada kodok dan kodar. Ya, pada pertemuan pagi hari ini saya akan membacakan tentang SKKD dan indikator dan materinya. Standar kompetensi, peserta didik dapat memahami iman kepada kodok dan kodar. Kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian iman kepada kodok dan kodar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui konsep iman kepada kodok dan kodar. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu mengetahui manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Dan indikatornya itu ada tiap KD-nya ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kodok dan kodar secara bahasa. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kodok dan kodar secara istilah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kodok dan kodar. Dan yang KD2 yaitu indikatornya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli yang berkaitan dengan kodok dan kodar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri iman kepada kodok dan kodar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam takdir Allah. Dan KD yang ketiga, dan seterusnya. Ya, ini untuk KD-nya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian iman kepada kodok dan kodar. Yang KD kedua, peserta didik dapat mengetahui konsep iman kepada kodok dan kodar. KD ketiga, peserta didik mampu mengetahui manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Dalam bahasa, ini pengertian kodok dan kodar. Ya, kodok yaitu penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, dan perintah. Sedangkan kodar adalah kepastian, peraturan, ukuran. Sedangkan dengan istilah kodok adalah ketentuan atau ketetapan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irad atau kehendaknya meliputi baik dan buruk hidup dan mati dan seterusnya. Sedangkan qadar perwujudan ketetapan kodok terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan idenya. Nah, ini iman kepada kodok dan kodar, meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah. Dalil nakli kodok dan kodar yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Yang kedua, surat Al-A'lam ayat 3. والذي قدر فهدى. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, yakin kepada sunatullah. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Yang ketiga, senantiasa berikhtiar yang terbaik. Selanjutnya, yaitu macam-macam takdir Allah. Yang pertama, takdir mu'alak. Apa itu takdir mu'alak? Eratnya kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram, yaitu terjadinya pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Hikmah kepada qada dan qadar, ada uraian dari masing-masing hikmah dan contoh dari hikmah.
Yang pertama, hikmah kepada qada dan qadar. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan sabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja, menyenangkan jiwa, meningkatkan keimanan kepada Allah, menumbuhkan jiwa pemberani, seimbang antar ikhtiar dan doa. Masing-masing hikmah. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yaitu ya, ada orang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersyukur ketika mendapat keberuntungan dan akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika memperoleh keberhasilan, dia sadar bahwa itu bukan hanya dari kerja kerasnya sendiri. Yang ketiga, orang yang beriman itu uraian masing-masing hikmah, dan selanjutnya contoh dari hikmah yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nilai yang memuaskan, tidak merasa minder, bersabar tidak cepat emosi, tidak menyalahkan orang lain ketika hal yang diinginkan tidak terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.